Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa TV dan radio Rasil yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pemaparan yang lalu kita telah sama mengetahui bahwa Al-Quranul Karim adalah al-mu'jizatul kubra bagi Nabi Muhammad SAW. Dan pada paparan yang lalu juga kita sudah sama membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, di mana Allah menyatakan, kami akan perlihatkan kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, tanda-tanda kebesaran kami di seluruh ufuk alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga akan menjadi jelas bagi mereka, terbukti untuk mereka bahwasanya Al-Quran adalah suatu kebenaran, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ayat yang kita baca barusan itu juga menjadi motivator bagi para ulama-ulama pendahulu kita untuk mengungkap berbagai macam isyarat-isyarat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan modern yang di kalangan ulama disebut sebagai mukjizat ilmiah Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran adalah isyarat Al-Quran yang menunjukkan kepada fakta-fakta ilmiah, termasuk ilmu sains modern yang akan terungkap di kemudian hari. Nah, oleh karenanya isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran semacam ini menjadi motivator, yaitu memberikan motivasi kepada para ulama pendahulu kita dulu untuk terus mencari apa yang telah diisyaratkan Al-Quranul Karim. Dan subhanallah, dari hasil keyakinan mereka kepada Al-Quran, dari hasil iman mereka kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dari kegigihan mereka yang didasari kepada iman dan takwa, akhirnya mereka berhasil menemukan, merintis, memelopori berbagai macam aneka disiplin ilmu pengetahuan modern. Subhanallah. Mari kita berkenalan dengan sebagian di antara mereka agar juga menjadi motivasi buat kita, agar kita bisa mencontoh tentang bagaimana cara mereka menggali segala informasi yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Karenanya kita akan sebutkan di sini para pemirsa, ikhwan, akhwat rahimakumullah, yaitu sejumlah nama-nama besar para ulama kaum muslimin yang telah menjadi pelopor, perintis, penemu daripada ilmu pengetahuan modern. Yang ternyata orang-orang di barat pun tidak memungkiri bahwa mereka memang sebagai penemu dan perintisnya. Yang pertama, di sana ada ulama yang bernama Jabir ibnu Hayyan al-Azadi al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 101 Hijriah dan wafat tahun 197 Hijriah. Orang-orang barat memanggilnya Geber. Orang-orang barat menyebutnya Geber. Siapa beliau Jabir ibnu Hayyan? Beliau adalah perintis ilmu kimia. Kemudian yang kedua, ada yang bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang dilahirkan tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 232 Hijriah.
orang barat menyebutnya Khwarizmi. Nah, siapa ini? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah perintis ilmu matematika dan peletak ilmu aljabar dan juga merupakan penemu ilmu aritmatika. Dan yang tidak kalah menakjubkannya, beliaulah yang menemukan angka 0. Sebelum zaman Khwarizmi, umat manusia belum mengenal angka 0. Baik 0 dalam alfabet atau dalam angka, yaitu yang sekarang disebut sebagai angka Latin, atau dalam angka dalam tulisan Arab dengan titik atau dengan bulat. Itu semua ditemukan oleh ulama kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, masih ada Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Orang-orang barat menyebutnya Al-Kindus. Inilah penemu daripada ilmu fisika. Beliau lahir tahun 188 Hijriah dan wafat tahun 260 Hijriah. Kemudian yang keempat masih ada Abul Hasan Thabit Ibnu Qurrah. Nah, beliau ini dilahirkan tahun 221 Hijriah dan wafat tahun 284 Hijriah. Siapa beliau? Beliau adalah peletak ilmu fisika matahari. Dan yang menakjubkannya, beliau juga penemu segi 4 magic. Subhanallah. Segi 4 magic itu adalah satu persegi yang dibagi menjadi 9 kotak, yang kemudian setiap kotak diisi dengan angka-angka, yang kemudian hasil jumlah daripada angka-angka tersebut, baik kolom atau baris ataupun diagonal, semua jumlahnya adalah 15. Subhanallah. Nah, kemudian masih ada lagi yang kelima, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Jabir Al-Battani, yang lahir pada tahun 240 Hijriah dan wafat tahun 317 Hijriah. Nah, beliau ini di barat disebut Al-Bateknius. Al-Bateknius maksudnya adalah Jabir Al-Battani, Ibnu Jabir Al-Battani. Siapa beliau? Beliau adalah peletak prinsip trigonometri. Beliaulah yang menemukan sin, kos, tangen, dan kotangen. Subhanallah. Kemudian masih ada lagi selain mereka, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di barat disebut Razes. Beliau adalah bapak kimia klinik kedokteran. Kemudian yang ketujuh masih ada lagi Abul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi, yang dilahirkan tahun 325 Hijriah dan wafat tahun 404 Hijriah. Beliau adalah perintis ilmu bedah kedokteran. Kemudian masih ada yang ke-8 Abul Wafa Muhammad Ibnu Muhammad Al-Buzjani, yang dilahirkan tahun 328 Hijriah, wafat tahun 375 Hijriah. Inilah perintis geometri dan perumus kalkulus. Subhanallah. Kemudian masih ada yang ke-9 Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haythami Al-Basri, yang lahir tahun 354 Hijriah dan wafat tahun 430 Hijriah. Di barat disebut Afenetan. Afenetan. Siapa beliau? Beliau inilah peletak dasar ilmu fisika optik dan penemu kamera. Subhanallah, ternyata kamera itu juga yang menemukan ulama kaum muslimin. Kemudian yang ke-10 masih ada Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni, yaitu yang lahir tahun 362 Hijriah dan wafat tahun 442 Hijriah. Di barat disebut Al-Boron. Nah, siapa beliau? Beliaulah peletak sains modern dan beliaulah penemu ilmu geografi. Dan menakjubkannya, beliau inilah yang menemukan garis lintang dan bujur. Sebagaimana kita ketahui bahwa lintang dan bujur itu sangat berperan dalam ilmu pelayaran, ilmu penerbangan. Bahkan juga GPS saat ini yang terkenal banyak dipakai orang, itu bergantung sekali kepada garis lintang dan bujur. Kemudian masih ada yang ke-11, yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Nah, di barat disebut Avicenna. Nah, dilahirkan tahun 370 Hijriah, wafat tahun 428 Hijriah. Nah, beliau inilah bapak ilmu kedokteran. Dan apa prestasi beliau dalam dunia kedokteran? Di samping beliau meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran, beliau adalah penemu alat suntik. Dan beliau juga penemu daripada obat bius. Subhanallah walhamdulillah. Nah, kemudian yang ke-12 masih ada Abul Fath Umar Al-Khayyam. Beliau ini seorang penyair yang hidup dari tahun 440 Hijriah sampai 525 Hijriah. Tapi menakjubkannya, ternyata beliau bukan hanya pandai bersyair,
tapi beliau adalah penemu ilmu geometri analisa. Subhanallah. Yang ke-13, masih ada Abu Marwan Ibnu Zuhr, yaitu yang hidup dari tahun 464 sampai 557 Hijriah. Di barat disebut Avenzoar. Siapa beliau? Beliaulah yang mengembangkan ilmu kedokteran Ibnu Sina. Yang akhirnya beliau inilah yang menjadi guru daripada dokter-dokter yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang ke-14 masih ada Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Nah, ini Ibnu Khaldun ini ulama yang terkenal. Beliau ini lahir tahun 735 Hijriah. Beliau inilah peletak dasar sosiologi dalam politik dan filsafat. Saya tambahkan satu lagi yang terakhir. Yang ke-15, Ahmad Ibnu Majid An-Najdi. Yang lahir tahun 832 Hijriah dan meninggal tahun 933 Hijriah. Ternyata beliau inilah navigator penemu kompas modern. Ternyata Vasco da Gama ketika keliling-keliling dunia itu memiliki seorang navigator muslim yang berasal dari Afrika. Bernama Ahmad Ibnu Majid An-Najdi. Vasco da Gama tidak akan pernah sampai ke benua Amerika. Tak akan pernah sampai ke benua-benua lainnya tanpa navigator ulungnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ahmad Ibnu Majid An-Najdi yang merupakan penemu daripada kompas modern. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirnya, ikhwan, akhwat, para pemirsa radio maupun TV Rasil yang tercinta, sengaja kita sampaikan ke-15 nama tadi. Kalau kita mau sebutkan semua, tentu tidak cukup waktu yang singkat. Bahkan kalau kita mau tuliskan riwayat hidup mereka dengan semua penemuannya, yaitu akan menjadi buku yang berjilid-jilid. Paling tidak 15 nama kita sebutkan itu sudah cukup untuk mendorong rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus menjadi pendorong juga bagi kita untuk meniru langkah mereka. Kenapa mereka bisa menjadi perintis? Kenapa mereka bisa menjadi penemu ilmu-ilmu pengetahuan modern? Karena mereka ikut Al-Quran, tunduk kepada Al-Quran, menggali Al-Quran, dan termotivasi oleh Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan dari kita semua ikhwan wa akhwat akan lahir penemu-penemu, perintis-perintis, ilmu pengetahuan ke depan yang lebih canggih lagi dengan dimotivasi oleh ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.